Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video kali ini merupakan video ke-8 dari seri belajar data deret waktu atau time series data dengan Google Spreadsheet. Pada sesi kali ini, kita akan mengenal salah satu teknik decomposition pada data deret waktu, yaitu deseasonalizing, serta pemanfaatannya untuk melakukan peramalan atau forecasting. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya teman-teman, dataset untuk sesi ini juga sudah kami siapkan dan link untuk mengaksesnya pun sudah kami sertakan pada deskripsi video. Jadi kalian bisa copy atau duplicate datasetnya ke dalam Google Drive milik kalian. Pada video pertama dari seri pembelajaran ini, kami juga sudah pernah demokan cara untuk melakukan copy atau duplikasi data. Dataset dalam sesi ini juga mengadopsi dataset yang sama persis dengan dataset yang digunakan pada sesi pembelajaran sebelumnya. Dan dalam sesi kali ini kita akan mempelajari salah satu teknik decomposition pada data deret waktu, yaitu deseasonalizing, serta pemanfaatannya untuk melakukan peramalan atau forecasting. Dataset yang akan kita gunakan dalam sesi ini memiliki 3 kolom utama, yaitu index, month, dan sales. Sesuai dengan namanya, kolom index ya, yang ini akan berperan sebagai indeks dengan nilai terurut mulai dari 1. Kolom ini akan membantu kita sewaktu membuat persamaan garis. Lalu di sini kita juga memiliki kolom month ya, yang ini nih. Dan ini akan berperan sebagai time index atau indeks waktu dengan interval monthly atau bulanan. Selanjutnya terdapat kolom sales yang berisi pencatatan angka penjualan di tiap bulan. Di sini juga terdapat 6 kolom lain ya, yang ada di sini nih, yang masih kosong dan akan kita gunakan untuk mempelajari proses kalkulasi terkait decomposition, khususnya deseasonalizing. Dataset ini juga dilengkapi dengan 3 kolom terkait pengukuran performa, yaitu kolom error, absolute error, dan square error. Di mana ketiga kolom ini kita adopsi dari sesi sebelumnya. Seperti bisa kita lihat di sini ya, dataset ini juga dilengkapi dengan visualisasi data. Dan bisa nampak jelas di sini bahwa data deret waktu yang kita miliki kali ini memiliki komponen trend dan juga seasonal. Untuk trend bisa nampak di sini, trendnya berupa upward trend. Sedangkan seasonal bisa nampak dari spike yang muncul secara berkala. Dan untuk kasus kita di sini selalu muncul pada bulan Februari. Nah, di sini kalau kita klik ya. Ini dia ya, spike-nya di bulan Februari 2018. Yang ini di bulan Februari 2019, Februari 2020, dan ini 2021 ya, Februari juga. Oke, jadi spike-nya itu konsisten muncul di setiap bulan Februari. Nah, bagi kalian yang masih bingung terkait komponen apa saja yang terdapat pada data deret waktu, kami sangat menyarankan untuk mempelajari sesi pertama dari seri belajar data deret waktu terlebih dahulu. Karena seri belajar ini memang kami rancang dengan urutan yang sistematis agar bisa diikuti dengan mudah. Oke, pembahasan pada sesi pembelajaran kali ini akan disampaikan secara berurutan sesuai dengan urutan ke-6 kolom berikut ini. Ya, yang ini nih. Ya, 6 kolom yang ada di sini. Mulai dari kolom Centered MA atau Centered Moving Average sampai dengan kolom Forecast. Kita akan mulai dari kolom Centered MA terlebih dahulu atau Centered Moving Average terlebih dahulu. Di sini kita akan menghitung nilai rata-rata sel selama satu periode seasonal. Dan untuk konteks dataset kita ini, satu periode seasonal terbagi dalam 12 bulan. Artinya, di sini kita akan menghitung nilai rata-rata untuk sekumpulan nilai sel selama rentang waktu 12 bulan. Dan hasilnya akan kita catat pada posisi tengah. Nah, karena 12 adalah bilangan genap dan tidak memiliki posisi tengah, maka untuk kasus kali ini, nilai rata-ratanya akan kita tempatkan pada posisi ke-6. Oke, untuk lebih jelasnya berikut akan kami demokan proses kalkulasinya dengan Google Spreadsheet. Oke, di sini berarti kita akan coba hitung ya nilai rata-rata untuk 12 bulan yang ada di sini.
Lalu nilai rata-ratanya atau hasilnya akan kita tempatkan di sini nih. Oke, berarti di sini kita panggil formulanya ya, sama dengan average, kurung buka, lalu kita blok nih, 12 bulan pertama. Oke, lalu kita turun tutup, enter. Oke. Nah, di sini ada autofill ya, kita coba oke saja. Walaupun nanti kita pasti akan lakukan penyesuaian ya. Nah, ini dia ya, berarti yang ada di sini kalau kita klik lagi yang di sini, ini merepresentasikan nilai rata-rata dari yang ada di sini nih. Ya, 12 bulan yang ada di sini. Oke. Nah, karena di sini ada 12 bulan dan kita butuh untuk menempatkan nilai rata-ratanya pada posisi tengah, maka kita tempatkan saja pada posisi ke-6. Ya, karena sebenarnya kalau 12 kan nggak ada nilai tengahnya ya. Oke, tapi kali ini kita coba tempatkan saja pada posisi ke-6, ya, atau pada bulan Juni. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, kalau yang berikutnya. Yang ini berarti nilai rata-ratanya mulai dari rentang Februari sampai Januari. Ya, ini dia. Februari 2018 sampai dengan Januari 2019. Dan ini juga sama ya, ini kan rentangnya 12 bulan. Oke. Nah, kita coba scroll down dulu ya. Oke, nah di sini ada kekacauan ya. Kita coba lihat nih, kenapa kok kacau? Atau kenapa kok error? Kita klik di sini. Nah, ini dia ya. Masuk akal ya errornya ya, karena dia mencoba menghitung rata-rata untuk sel yang memang tidak ada isinya. Oke, nah di sini kita bisa hapus saja. Nah, sebenarnya yang harus kita hapus juga mulai dari sini nih, teman-teman. Kita lihat yang Juli ya. Juli, kita klik di sini. Jadi di sini untuk 12 selnya atau 12 bulannya ada yang kurang, yaitu pada bulan Januari. Ya, di sini kan nggak ada nilainya nih, Januari 2022. Artinya apa? Ya, artinya dari titik ini sampai ke sini sebaiknya kita hapus saja. Oke. Berarti untuk dataset kita yang ada di sini, terakhir ya, nilai centered MA-nya adalah yang ada di sini. Ya, yang ada di Juni 2021. Dengan rentang nilai kalkulasi average-nya mulai dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Oke? Kita escape dulu. Oke, selanjutnya kita scroll up dulu ya. Berarti kita sudah beres nih ya, kolom yang centered MA-nya. Tahapan selanjutnya kita akan melakukan kalkulasi untuk kolom seasonal relative. Kalkulasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait perbandingan nilai sales di tiap bulan dengan nilai rata-rata sales dalam satu periode seasonal terkait. Nah, di sini kita bisa kalkulasikan dengan membagi nilai sales dengan nilai centered moving average-nya. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya demokan proses kalkulasinya dengan Google Spreadsheet. Nah, di sini berarti nilai sales akan dibagi dengan nilai centered MA-nya. Oke, berarti kita mulainya dari sini ya. Di sini berarti sama dengan, lalu nilai sales ya, dibagi dengan nilai centered moving average-nya. Kita enter di sini. Kita akan manfaatkan autofill ya. Oke, kita scroll down. Yang ini error ya, kita hapus saja. Karena memang tidak valid. Oke, kita double check lagi ya. Yang ini ya berarti dihasilkan dari nilai sales bulan Juni dibagi dengan centered MA pada posisi bulan Juni. Ya. Ini adalah nilai seasonal relatif untuk bulan Juni 2018. Oke, lalu kita coba cek yang terakhir ini ya. Ini berarti yang ini ya, nilai sales di bulan Juni tahun 2021 dibagi dengan centered moving average pada bulan Juni 2021. Oke, hasilnya ini. Oke, kita scroll up lagi ya. Setelah kita memperoleh nilai seasonal relatif untuk dataset kita, tahapan selanjutnya kita akan melakukan kalkulasi untuk kolom seasonal index. Karena untuk kasus ini satu periode seasonal terbagi dalam 12 bulan, maka kita akan mendapatkan 12 nilai seasonal index ya. Makanya di sini saya blok nih. Oke, ini ada 12 bulan. Dan blok ini nanti akan kita isi dengan nilai seasonal index untuk tiap bulannya. Nah, proses kalkulasinya bisa kita lakukan dengan menghitung nilai rata-rata
dari seasonal relatif terkait. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya demokan proses kalkulasinya dengan Google Spreadsheet. Oke, yang ini berarti sama dengan, berarti ini adalah untuk bulan Juni ya. Kita hitung nilai rata-rata, kita panggil fungsi average. Kurung buka ya. Nilai rata-rata dari seasonal relatif untuk setiap bulan Juni. Yang ini ya, terus kita tekan tombol Ctrl ya. Lalu bulan Juni lagi yang ini ya. Lalu bulan Juni lagi yang ini. Oke, ada 3 ya. Seharusnya ada 4 ya, sama yang ini. Cuma yang keempat sementara ini kita abaikan dulu. Kita tutup, lalu kita enter. Oke. Di sini ada autofill, kita reject dulu aja. Lalu berikutnya ya, kita drag and drop sampai ke sini aja. Oke. Selanjutnya kita akan coba double check ya. Yang ini bulan Mei berarti ya. Kita klik ya. Apakah cocok semuanya bulan Mei? Mei, dan Mei. Cocok ya. Kalau yang ini berarti bulan November ya. Berarti November, dan November. Oke, cocok. Nah, berikutnya kita bisa edit nih, yang ini. Ya, ini kan berarti ada 4 ya. Kita klik, kita kasih koma ya. Lalu kita sertakan nilai seasonal relatif keempat untuk bulan Juni. Nah ini, ya ini pengecualian nih, yang bulan Juni ada 4 ya. Kalau sudah kita enter saja. Nah, gimana nih guys, sampai dengan kalkulasi seasonal index? Harapannya masih bisa diikuti dengan baik ya. Oke, setelah kita mendapatkan nilai seasonal index, selanjutnya kita akan gunakan nilai tersebut untuk meremove atau menghilangkan komponen seasonality pada data deret waktu yang kita miliki. Proses ini biasa dikenal dengan istilah deseasonalizing. Untuk mendapatkan nilai deseasonalized sales atau nilai sales yang terbebas dari komponen seasonality, kita dapat membagi nilai sales di tiap bulan dengan nilai seasonal index terkait. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut akan saya demokan proses kalkulasinya dengan Google Spreadsheet. Oke, di sini kalau mau mudah ya, kita bisa mulai dari bulan Juni saja. Oke. Kita sama dengan di sini ya. Berarti nilai salesnya, nilai sales di bulan Juni 2018. Oke, kita bagi ya dengan nilai seasonal index di bulan Juni. Ini dia. Nah, hanya saja di sini ya, nilai seasonal index-nya kita kunci ya dengan menekan tombol F4. Oke, kita enter. Autofill-nya kita reject aja. Oke. Lalu berikutnya kita akan lakukan kalkulasi yang sama untuk bulan Juli ya. Juli 2018 berarti sama dengan kita ambil nilai sales ya dari Juli 2018. Kita bagi dengan nilai seasonal index untuk bulan Juli ya. Sama ya, ini juga kita lock ya atau kita kunci dengan tombol F4. Enter. Kita akan lakukan juga untuk bulan Agustus ya. Sama dengan di sini. Nilai sales Agustus kita bagi dengan nilai seasonal index untuk bulan Agustus. Kita blok juga. F4 ya, enter. Nah, di sini lumayan panjang ya prosesnya karena kita harus melakukan satu persatu. Setidaknya untuk 12 bulan. Oke. Kita sama dengan lagi. Nilai sales bulan September dibagi dengan seasonal index bulan September. Ini juga sama ya, kita coba kunci dengan F4. Enter. Lalu berikutnya sama dengan lagi. Nilai sales untuk bulan Oktober, kita bagi dengan nilai seasonal index untuk bulan Oktober juga. Oke, kita kunci lalu enter. Sama dengan lagi. Nilai sales untuk bulan November kita bagi dengan seasonal index untuk bulan November, kita blok dulu, lalu kita F4, enter. Oke, selanjutnya untuk bulan Desember ya, sama dengan nilai sales Desember, kita bagi dengan nilai seasonal index bulan Desember juga, kita blok pakai F4, enter. Lalu untuk bulan Januari, sama dengan nilai sales di bulan Januari ya, 2019, kita bagi dengan nilai seasonal index di bulan Januari.
Kita kunci juga nih pakai F4. Enter. Lalu berikutnya, nilai sales di bulan Februari kita bagi dengan nilai seasonal index di bulan Februari juga. Kita blok lalu kunci dan enter. Lalu untuk bulan Maret ya, ini sales bulan Maret. Kita bagi dengan nilai seasonal index untuk bulan Maret ya. Kita blok lalu kita kunci, lalu enter. Lalu untuk bulan April, ini dia ya, nilai sales bulan April. Kita bagi dengan nilai seasonal index terkait. Kita F4, lalu enter. Dan terakhir ini ya, untuk bulan Mei. Sales bulan Mei, kita bagi dengan nilai seasonal index di bulan Mei. Kita F4, lalu enter. Nah, di sini sebelum kita melakukan drag and drop ya, ada baiknya kita coba double check dulu nih. Apakah sudah memadai atau belum? Karena bisa jadi kita melakukan kekeliruan ya. Ini proses yang monoton, mudah tetapi monoton, dan dilakukan secara manual ya. Nah, proses-proses semacam ini adalah proses-proses yang cukup berbahaya. Karena kita sebagai manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan kekeliruan. Jadi, selalu double check. Oke, good. Oke, sudah sesuai semua. Kalau sudah, kita tinggal blok saja ya. 12 nilai ini. Lalu baru kita tarik ke bawah. Oke. Sampai ke sini. Oke. Lalu kita bisa blok juga yang ini. 12. Kita tarik ke atas. Nah, ini dia. Oke. Yang perlu diperhatikan di sini adalah rentangnya setara dengan rentang nilai sales ya. Di sini kan nilai salesnya mulai Januari 2018 ya. Berarti nilai di seasonalized salesnya juga mulai dari Januari 2018. Terus sampai terakhir nilai salesnya adalah Desember 2021. Oleh karenanya nilai di seasonalized salesnya juga akan berakhir di Desember 2021. Ya, jadi setara di sini. Oke. Atau dengan kata lain di sini jangkauan nilai di seasonalized sales-nya akan sama dengan jangkauan nilai sales-nya. Oke, nah ini ya sekumpulan nilai di seasonalized sales atau nilai sales yang sudah terbebas dari komponen seasonality. Selanjutnya kita akan amati visualisasi nilai sales yang sudah kita di seasonalize ini. Oke. Nah, di sini visualisasinya ya. Di sini direpresentasikan dengan garis berwarna merah nih ya. Yang di seasonalize. Atau dengan kata lain, garis berwarna merah ini merepresentasikan nilai sales yang sudah dihilangkan komponen seasonality-nya. Dan dengan demikian ya, maka komponen trennya jadi bisa lebih terlihat dengan jelas ya. Ini dia ya. Garis biru ini ya, ini merepresentasikan nilai sales yang asli ya, yang original. Garis merahnya ini merepresentasikan nilai sales juga, tetapi yang sudah dihilangkan komponen seasonality-nya. Nah, sampai dengan proses de-seasonalizing. Gimana nih teman-teman? Harapannya mulai bisa dipahami ya. Tujuan dari proses de-seasonalizing adalah untuk menghasilkan data deret waktu yang sudah tidak lagi memiliki komponen seasonality. Atau dengan kata lain, kita menghilangkan komponen seasonality dari data deret waktu yang kita miliki. Nah, selanjutnya, setelah kita memiliki sekumpulan nilai yang sudah dihilangkan komponen seasonality-nya, kita akan mencari formula nih untuk menggambarkan garis lurus yang selaras, atau biasa dikenal dengan istilah trendline. Aplikasi spreadsheet umumnya dapat memfasilitasi kita untuk mendapatkan formula trendline ini. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya demokan caranya dengan Google Spreadsheet. Oke, di sini caranya cukup mudah. Kita double klik aja dulu ya chartnya. Untuk membuat trendline ya, kita bisa pilih yang bagian Customize. Lalu berikutnya kita pilih Series di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan pilih yang Seasonalize. Lalu selanjutnya kita bisa scroll down di sini. Nah, di sini ada trendline ya. Kita bisa aktifkan trendline-nya. Kita scroll down lagi di sini.
tipenya kita pilih yang linear saja. Hanya saja di sini ya, di bagian label ya, kita pilih yang use equation. Oke. Kalau sudah, kita klik sini. Ya, ini dia. Ya, bisa nampak ya. Ada garis trendnya sekarang ya, atau trend line. Nah, di sini kita butuh melakukan penyesuaian ya teman-teman. Terutama sekali terkait dengan sumbu X-nya. Karena sumbu X-nya di sini ya, ini kan masih merepresentasikan month ya, atau bulan. Oke. Dan kita akan coba gantikan dengan index ya. Oke, caranya double klik dulu aja. Di bagian setupnya ini ya, month-nya, x-axis month-nya ini, kita ganti dengan index terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah diganti dengan index ya, maka sumbu X-nya ini nilainya menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, nilai sumbu X-nya ini akan selaras dengan nilai indeks yang ada di sini nih. Oke. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh equation ya, atau persamaan garis yang lebih selaras nantinya ya dengan nilai indeks yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita coba pahami dulu nih formula yang ada di sini nih ya, formulanya. Nah, di sini kan formulanya 137 dikali X ditambah 27797. Variabel X di sini tidak merepresentasikan nilai indeks waktu ya, tetapi lebih berasosiasi dengan nilai indeks terurut mulai dari 1 dan seterusnya ya, atau dengan kata lain nilainya berasosiasi dengan nilai yang ada di sini nih. Nah, ini pula alasan ya mengapa di awal kami sudah menyiapkan kolom indeks ya, karena kita akan membutuhkan kolom ini ya, nilai dari kolom indeks ini untuk menghasilkan ini nih ya, persamaan garis yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba terapkan formula trendline ini untuk melakukan kalkulasi pada kolom trendline yang ada di sini. Nah, seperti biasa, untuk lebih jelasnya, berikut akan saya demokan proses kalkulasinya. Oke, kita pilih aja di sini, kita kasih sama dengan ya. Lalu kita masukkan nih, ya, formulanya. Berarti di sini 137, kita kalikan dengan X ya. Nah, X ini mengacu pada indeks. Ini, lalu kita jumlahkan ya, dengan nilai 27797. Oke, 27797. Oke, selanjutnya kita tinggal tekan tombol enter saja. Ya, ada autofill, kita pilih saja autofill-nya. Oke, ya seperti ini. Oke, dan nggak masalah ya, karena ini kan merupakan trendline. Jadi, trendline ini juga mencakup yang out of sample-nya. Ya, sampai dengan Desember 2022. Oke, berikutnya kita coba double check lagi ya nilainya. 137 dikali ini ya, nilai indeksnya, berarti A61 cocok ya, lalu dijumlahkan dengan 27797. Oke, berarti sudah cocok ya. Scroll up lagi, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba sesuaikan kembali ya visualisasi datanya. Kita double klik lagi. X-axisnya kita kembalikan lagi aja ke month di sini. Lalu di bagian customize, lalu pilih series lagi. Untuk di seasonalize-nya, kita sudah tidak perlu lagi menampilkan trendline ya, karena kita sudah punya trendline yang kita buat sendiri ya, dari sini nih. Oke, dan ini adalah trendline kita nih, yang warna kuning ya. Oke, dan garis warna kuning ini dihasilkan dari kolom ini. Setelah kita memiliki nilai trendline, selanjutnya, kita bisa memanfaatkan nilai trendline ini untuk melakukan forecasting atau peramalan nilai sales. Proses kalkulasinya cukup mudah. Kita tinggal kalikan saja nilai trendline di tiap bulannya dengan nilai seasonal index terkait. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya demokan proses kalkulasinya dengan Google Spreadsheet. Oke, kita coba lakukan forecasting di sini. Di sini juga sama ya, untuk mempermudah, kita akan mulai dari bulan Juni saja. Juni 2018 ya, sama dengan, oke, formulanya adalah nilai trendline-nya, kita kalikan ya, kita kalikan dengan nilai seasonal index terkait ya, ini Juni ya, berarti dikalikan dengan Juni seasonal index-nya, dan di sini nilai seasonal index terkaitnya perlu kita kunci. Blok lalu kita kunci dengan menekan tombol F4.
Kita enter, ya. Autofill-nya kita reject dulu, ya, karena kita harus melakukan input secara manual, ya, selama 12 periode. Oke, kita lanjut lagi. Untuk bulan Juli, ya, trendline Juli, kita kalikan dengan seasonal index pada bulan Juli, lalu nilai seasonal index-nya kita kunci, lalu enter. Lanjut lagi ke bulan Agustus, ya, sama dengan nilai trendline Agustus, kita kalikan dengan nilai seasonal index bulan Agustus, ini kita kunci dengan F4, enter, lalu sama dengan lagi, nilai trendline bulan September, kita kalikan, ya, dengan nilai seasonal index September, kita kunci, enter, sama dengan lagi, nilai trendline bulan Oktober, kita kalikan, ya, dengan nilai seasonal index bulan Oktober, jangan lupa dikunci, ya, lalu enter. Oke, selanjutnya untuk bulan November, berarti sama dengan kita masukkan trendline untuk bulan November, kita kalikan dengan nilai seasonal index untuk bulan November, ya, kita blok, kita kunci dengan F4 lalu enter. Lanjut, ya, ke trendline bulan Desember, kita kalikan dengan nilai seasonal index bulan Desember, ini juga kita kunci dulu dengan F4, enter. Berikutnya masuk bulan Januari, ya. Trendline bulan Januari kita kalikan dengan seasonal index bulan Januari. Kita blok lagi, ya, lalu enter. Berikutnya trendline bulan Februari. Kita kalikan dengan seasonal index bulan Februari. Kita blok, lalu enter. Lanjut lagi, nilai trendline untuk bulan Maret, ya. Kita kalikan dengan seasonal index, ya, untuk bulan Maret juga. Jangan lupa di blok. Lalu enter. Berikutnya, trendline untuk bulan April. Kita kalikan dengan seasonality index bulan April. Kunci, lalu enter. Dan terakhir ini, trendline untuk bulan Mei, ya. Kita kalikan dengan seasonality index bulan Mei. Kita kunci, lalu enter. Oke, sudah 12 bulan. Berikutnya kita double check, ya. Memastikan tidak ada kesalahan. Seperti pernah saya sebutkan sebelumnya, ya. Ini pekerjaan manual dan dilakukan oleh manusia. Dan biasanya pekerjaan-pekerjaan semacam ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang rawan kesalahan. Oleh karenanya kita coba double check dulu. Ya, setidaknya kita melakukan pekerjaan manual ini hanya untuk 12 bulan saja. Oke, kita blok, ya, selama 12 bulan. Kali ini kita tarik ke atas dulu. Oke. Sudah. Berikutnya kita blok lagi, ya, 12 bulan yang tadi. Lalu kita tarik ke bawah. Termasuk yang out of sample forecast, ya. Oke, kita scroll up di sini. Oke, nah di sini kita double check, ya. Berarti ini bulan Desember, yang ini dikalikan dengan Desember juga. Oke, cocok. Oke. Nah, ini berarti kita baru saja membuat peramalan, ya, atau forecast untuk nilai sales. Tidak hanya within sample forecast, kita juga membuat peramalan untuk yang out of sample forecast. Lalu, kalau kita lihat visualisasi datanya, ya, ini direpresentasikan, ya, dengan garis berwarna hijau. Ini yang forecast nih. Oke. Yang biru itu adalah nilai actual-nya atau nilai sebenarnya. Yang hijau itu nilai forecasting-nya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, yang within sample forecast-nya pun sudah cukup baik, ya. Ini sudah sangat menyerupai, ya. Dan di sini kita juga punya yang out of sample forecast-nya. Nah, gimana nih teman-teman terkait proses forecasting dengan memanfaatkan
nilai yang sudah kita deseasonalize sebelumnya. Harapannya bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan perhatikan nilai ini nih. Ya, ada MAE, MSE, dan RMSE. Oke, dan nilai ini merupakan nilai yang bisa kita gunakan sebagai metrik pengukuran performa. Penjelasan detail mengenai ketiga metrik ini juga sudah pernah kami bahas pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya. Oke, kalau kita bandingkan nih teman-teman, ketiga metrik ini dengan nilai metrik yang dihasilkan oleh teknik forecasting yang kita pelajari pada sesi sebelumnya. Untuk konteks dataset yang sama ini, manakah dari kedua teknik tersebut yang memiliki performa yang lebih baik? Ayo, yang mana? Yuk, sampaikan jawaban serta penjelasan kalian pada kolom komentar video di bawah ini. Nah, itu tadi penjelasan sederhana terkait deseasonalizing, salah satu teknik decomposition pada data deret waktu, termasuk juga pemanfaatannya untuk melakukan forecasting atau peramalan nilai. Bila mana ada pertanyaan terkait materi ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar video di bawah ini. Kami akan upayakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman juga bisa memberikan like sebagai feedback sederhana kepada kami. Akhir kata, kami mau tutup sesi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi pada sesi pembelajaran selanjutnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.